Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom Komariah. Yuk kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 6 pada tema 7 kepemimpinan, subtema 1 yaitu pemimpin di sekitarku. Pada pembelajaran ketiga. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan alat tulis masing-masing dan berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi kalian yang beragama Islam, berikut ini doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Fokus pembelajaran 3 yaitu pada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. Kedua, melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu mengidentifikasi pokok dalam pidato dengan benar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7 kepemimpinan pada buku tematik kurikulum 2013 revisi 2018. Kegiatan pertama, mari kita membaca teks yang berjudul Pak Abdi. Bacalah teks berikut ini dengan seksama dan teliti. Ayo berdiskusi. Kamu telah membaca teks Pak Abdi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dengan kelompokmu. Yang pertama, nilai kepemimpinan apakah yang dimiliki Pak Abdi? Menjaga persatuan antar umat beragama, menjaga kerukunan beragama, berperilaku sesuai dengan ajaran agama masing-masing. 2. Manfaat apa yang diperoleh penduduk dari program atau kegiatan Pak Abdi? Jawaban alternatifnya yaitu hidup aman, damai, dan tentram. Pertanyaan yang ketiga, apakah Pak Abdi sudah mengajak penduduknya mengamalkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan? Jelaskan. Ya, tentunya sudah. Pak Abdi mengajak warganya untuk berperilaku sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Pertanyaan keempat, apa yang dapat kamu teladani dari Pak Abdi? Pak Abdi orang yang bijaksana, taat beragama, dan menjaga kerukunan warga. Berdasarkan jawabanmu, buatlah tulisan tentang Pak Abdi tersebut. Kamu juga dapat menggambar sosoknya sesuai imajinasimu. Kalian bisa mencocokkan jawaban dengan alternatif jawaban yang kakak sajikan berikut ini. Pak Abdi sosok pemimpin yang bijaksana. Dia mengajak warganya agar bisa hidup rukun sesuai dengan norma, agar tidak terjadi perpecahan, serta mengajak warganya untuk selalu bersyukur. Pak Abdi seorang pemimpin yang berjiwa sosial karena sangat memperhatikan kepentingan warganya. Adik-adik, Pak Abdi sudah menunjukkan penerapan nilai ketuhanan dalam masyarakat. Apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk dapat memahami, ayo membaca. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pertama, percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kedua, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap
Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keempat, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Terakhir, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Ayo berdiskusi. Yang pertama, identifikasilah penerapan nilai-nilai ketuhanan itu dalam kehidupanmu sehari-hari. Kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan sekitarmu. Kemudian, tuliskan tugasmu, lalu presentasikan di depan teman-teman dan guru, lakukan bergantian, dan tuliskan jawabanmu pada kolom berikut. Alternatif jawabannya yaitu, misalkan, saya sudah beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan saya. Kedua, saya bersikap toleransi dan menghormati orang pemeluk agama lain. Ketiga, saya berteman dengan pemeluk agama lain. Alternatif jawaban kedua yaitu, pelaksanaan kehidupan beragama di lingkungan saya sudah berjalan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan hidup rukun dengan saling menghormati. Negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana hubungan kita dengan negara lain? Negara kita berperan aktif dalam kerjasama antar negara loh, misalnya dengan negara-negara ASEAN. Perhatikanlah gambar peta negara-negara Asia Tenggara di bawah ini. Peta Asia Tenggara ini terdapat beberapa negara. Di antaranya adalah negara Indonesia, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, negara Malaysia, negara Vietnam, Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar. Ayo mencoba, carilah jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Lakukan bersama teman sekelompokmu. Pertanyaan pertama, negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Silakan cocokkan jawaban kalian dengan jawaban yang kakak sajikan berikut. Pertanyaan kedua, negara apa sajakah yang masuk sebagai anggota ASEAN? Silakan kalian cocokkan jawaban kalian dengan kakak. Pertanyaan ketiga, apa sumber daya yang menjadi keunggulan tiap negara ASEAN? Berikut penjelasannya. Pertanyaan keempat, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN? Ke negara mana produk tersebut diekspor? Jawaban kalian bisa kalian diskusikan dengan data yang kakak sajikan. Pertanyaan kelima, apa produk yang diimpor dari negara ASEAN? Dari negara mana saja produk tersebut diimpor? Alternatif jawabannya adalah dan pertanyaan terakhir, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN? Silahkan cross-check jawabanmu dengan jawaban yang kakak sajikan. Pada pembelajaran 1 dan 2, kamu telah membaca teks pidato. Pada bacaan tadi, di awal pembacaan 3 ini juga terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu membuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok berikut ini. Yang pertama, salam pembuka, kemudian kedua, pendahuluan, ketiga, harus menyampaikan inti, keempat, penutup, dan yang terakhir, salam penutup. Nah, adik-adik, demikianlah pembelajaran yang kakak sajikan. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita semua. Pembelajaran berakhir, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.